sambutan dari kepala sekolah pada Ibu Hajar Suprati SM dimohon untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Firli amri. Hormati Bapak dan Ibu Guru, Pak dan Ibu Dewan Guru. Dan ini kita bersama-sama bertemu muka di kelas KIHT. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, marilah kita bersama-sama kita syukur kita yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini kegiatan kita berjalan dengan aman dan kedua, salawat dan salam Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan artinya nanti tahun Bapak dan Ibu Guru sekalian yang jadi untuk ini secara garis besarnya adalah kita bersama-sama berkumpul dalam suatu materi HT atau in-house training yang intinya bisa kita gunakan bersama-sama untuk PR dan juga untuk kelanjutan kegiatan. Untuk ini yang lebih berkompeten kepada Bapak Pramana nanti bisa memandu kegiatan ini dengan baik, semoga lancar dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir. Untuk ini dari saya hanya support, dorongan semangat Bapak dan Ibu Guru semua. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti guru pergerakan, sama berupaya untuk mengikuti supaya kita untuk lebih maju dalam kegiatan baik itu di sekolah maupun dalam pribadi Bapak Ibu Guru sekalian. Jadi saya tak perlu komentar. Saya akhiri wallahul muwaffiq warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajar Suprati SPDM dan sambutan. Untuk selanjutnya saya akan mulai IHT ini. Sebelumnya berkaitan tadi telah disinggung tentang guru penggerak. Jadi untuk sekolah ini saya mengawali, kemudian saya berharap selanjutnya disusul teman-teman yang lain. Manfaat dari guru penggerak ini memang semata-mata sebenarnya untuk syarat untuk menjadi kepala sekolah, syarat untuk menjadi pengawas bagi yang sudah sertifikasi, bagi yang sudah ASN. Nah, tapi tujuan itu kita abaikan. Tujuannya adalah bagaimana kita untuk bisa lebih profesional. Kemudian bagi yang belum sertifikat, ini yang paling penting. Kan belum ASN, tetapi kalau tujuannya adalah untuk sertifikasi, untuk segera dipanggil PPG, itu sangat mungkin setelah lulus guru penggerak. Ini sekarang ini masanya piloting itu sebenarnya untuk usia-usia yang di atas 35 itu yang dipanggil. Tetapi ada usia yang jauh di bawah 35 sudah dipanggil, ternyata karena dia sudah lulus guru penggerak. Dan bonusnya banyak. Kalau sudah lulus guru penggerak, bonusnya banyak. Untuk bonus PPG itu
90%. Manfaatnya itu. Yang kedua, setelah nanti PPG pasti pada saat pembukaan P3K selanjutnya itu dapat bonus lagi. Saya berharap dari teman-teman ini yang belum ASN, belum PPG, nah, jangan berkecil hati bahwa aku untuk apa nih, aku cuma honor. Justru itu kalau masih honor kemudian belum ASN, justru itu yang kita kejar. Karena banyak 80% anggota dari guru penggerak angkatan 11 ini malah justru dari honor, karena dia ingin segera dipanggil PPG, karena sudah terbukti banyak dari lulusan CGP itu yang langsung lulus PPG dan bahkan ada yang sudah cair. Nah, setelah PPG itu nanti ketika ada P3K bukaan dapat bonus lagi, afirmasi. Dan saya begitu. Kalau saya sendiri tujuan saya untuk mengikuti CGP ini adalah bukan untuk menjadi kepala sekolah, bukan untuk menjadi pengawas, hanya saya memulai mengajar teman-teman, saya mulai duluan, kemudian saya berharap teman-teman nanti meniru. IHT kita pada kesempatan ini adalah IHT pertama. Saya berharap juga untuk selanjutnya tidak untuk CGP, tidak untuk PMF, tetapi IHT ini saya berharap selanjutnya tetap dilaksanakan, baik yang isi pengawas, kepala sekolah atau teman-teman yang lain bergantian. Dan ketika aksi nyata yang paling bagus aksi nyata adalah ini, kita melaksanakan seminar lokal di sekolah kita sendiri. Ini kan ada poinnya nanti, bahkan lumayan besar poinnya. Diseminasi budaya positif, ini diseminasi budaya positif terdengar lebih ringan, budaya positif diseminasi. Tetapi kalau diartikan apa ya? Diseminasi itu apa? Budaya positif itu apa? Diseminasi itu adalah penyebaran informasi secara luas. Jadi bahasa diseminasi sengaja memang tidak saya tuliskan, artinya diseminasi adalah penyebaran informasi secara luas, mengajak, bisa diartikan mengajak untuk teman-teman atau memberitahu, memberikan informasi. Diseminasi budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan kita yang positif itu yang sudah menjadi budaya, sudah membudaya. Artinya tidak hanya di awal saja atau hanya sekali itu saja, tetapi budaya, pembiasaan positif ini di lingkungan sekolah kita ini diharapkan nanti sudah membudaya. Artinya keseharian di sekolah kita itu sudah melaksanakan pembiasaan positif. Ini harapan kita. Akhirnya dari pasca IHT ini kita nanti melaksanakan pembiasaan positif di sekolah kita. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama adalah disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikan, ada juga kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru. Kita nanti bercermin, kita selama ini sebagai guru di posisi mana kita. Kemudian ada segitiga restitusi, dan ada keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir perubahan paradigma belajar. Ini sengaja saya acak-acak supaya nanti dalamnya saya takutnya nanti kehabisan waktu. Yang pertama disiplin positif. Monggo sambil dari disambi. Disiplin positif, disiplin. Kalau kita kata disiplin ini sudah tidak asing bagi kita. Disiplin itu ya biasanya tepat waktu, itu disiplin.
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa memberi imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini disiplin yang selama ini kita terapkan sudah benar disiplin, tetapi caranya, apakah disiplin yang kita berikan kepada murid itu karena imbalan atau karena penghargaan, karena murid ingin mendapatkan imbalan, murid ingin mendapatkan penghargaan, atau kita ancam supaya mereka bisa disiplin, atau kita hukum, mereka akan takut dengan hukuman. Aku tidak disiplin nanti dihukum sama Pak Firman, takut ini. Tapi disiplin positif yang seperti apa yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita? Ya, bukan disiplin yang karena mereka dapat imbalan, atau disiplin karena mereka mendapat penghargaan. Yang paling disiplin nanti akan mendapat kue dari Bu Lucy misalnya. Atau yang paling disiplin nanti akan saya tambah nilainya. Atau yang tidak disiplin nanti akan Pak Guru setrak di lapangan. Mereka disiplin karena takut akan hukuman, atau disiplin karena ada iming-iming. Disiplin positif seperti apa? Kita ikuti materi ini sampai akhir, nanti akan ketemu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini seperti apa? Kalau menurut tuntutan dari profil pelajar Pancasila, acuan kita adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yaitu ada beberapa poin: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ada tepuknya, tepuk kelima, kemudian ada lagunya. Kita guru sudah hafal dengan ini. Nilai-nilai kebajikan yang sudah sering kita dengar sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, ya, gotong royong, ya, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang acuan kita untuk membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau menurut program Primary Years, ini adalah program berbasis inquiry. Menurut program ini, nilai-nilai kebajikan antara lain yang dimaksud dari nilai kebajikan menurut program ini adanya toleransi, adanya rasa hormat, adanya integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Wah, ada banyak unsur yang akan kita membentuk siswa. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada siswa menurut program Primary Years ini kali unsurnya. Kemudian kalau kita mengacunya pada keterampilan hidup life skill, itu unsur-unsurnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak berdasar orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dalam lingkungan sekolah kita kan nilai-nilai kebajikan setiap harinya adalah nilai P5. Ini yang belum sepenuhnya kita bisa memberikan kepada siswa. Bagaimana siswa kalau sudah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin sudah semua, dan itu buktinya sudah banyak. Sholat duha, karena ada program baru hafalan ini karena kegiatan 17-an kemarin belum sempat. Kalau di kelas baru sekali saya terapkan karena kebentuk dengan kegiatan hafalan Quran, tuntutan hafalan surat pendek. Tapi salah satu bukti unsur pertama
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Bu Fitri sering sekali mengajak anak untuk sholat duha. Nanti sekali-kali kita juga akan mengajak mereka untuk sholat duhur berjamaah. Meskipun program itu tidak kontinu, tetapi sebenarnya sebulan sekali atau dalam semester kita lakukan. Sebenarnya sekali dalam satu semester. Kemudian berakhlak mulia, itu yang agak sulit ya. Berakhlak mulia itu kita mendidik siswa, menekan nilai-nilai kebajikan kita kepada siswa itu. Bagaimana siswa kita dapat berakhlak mulia, ini yang berat. Karena sekarang udah zamannya HP, anak-anak itu bahasanya kalau apa ya, makan dia jatuh itu sudah bahasanya sudah tidak bagus. Tidak bagus bahasanya. Atau manggil temannya, atau panggil temannya pakai nama orang tuanya. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita supaya mereka bisa berakhlak mulia. Tugas kita bersama. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini akan terasa kalau di sekolah kita ini sukunya majemuk, agamanya juga majemuk, ini akan terasa. Tapi kalau di sekolah kita rata-rata sukunya Jawa, ada Sunda paling 1-2. Ini kebinekaan global kita karena kita masih seragam, kurang mencolok. Tapi setidaknya kita tetap tanamkan mereka untuk punya jiwa untuk mencintai sesamanya, tidak membedakan ras, agama, yang perlu kita tanamkan. Kemudian selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong, bukti-bukti gotong royong sudah pernah kita lakukan, misalnya Jumat bersih. Ini sudah sering kita lakukan, Jumat bersih, gotong royong, kebersamaan, ini sudah kita terapkan. Kemudian mandiri dan bernalar kritis. Poin-poin nilai-nilai kebajikan yang wajib kita tanamkan kepada siswa kita. Kita semua. Sekarang ini di kurikulum Merdeka ada fase-fase. Untuk fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi saya bisa kerjasama kolaborasi dengan Pak Ju. Misalnya untuk seni tari bisa saya gabung nanti kelas 5, kelas 6. Karena memang kita sama-sama fase C. Atau P5, Pak Ju, yuk kita mau buat proyek apa? Latihan kewirausahaan. Oke, kita mau memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, kita gunakan untuk membentuk kreasi anak. Bisa juga nanti P5 untuk kelas 5 dan kelas 6 bisa jadi satu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser mencakup ada 5, yaitu survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, atau bahasa lainnya love and belonging. Kemudian ada juga fun atau kesenangan, juga kebebasan, freedom, dan penguasaan, power. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kaitannya dengan pembelajaran ini adalah kebutuhan siswa sebenarnya. Jadi dalam kita memberi pelajaran, dalam kita mengajar, itu kita harus memenuhi kebutuhan siswa dari 5 kebutuhan ini. Kalau siswa itu butuh kasih sayang, butuh diterima. Ada kala siswa itu kelihatan sendiri, tidak ada punya teman. Yang pada saat kebagian kelompok nggak ada yang mau. Nah, ini yang peran kita sebagai guru harus
merubah itu. Kemudian siswa itu juga mencakup kebutuhan untuk survival dalam hal ini adalah bukan bertahan hidup, butuh makan, bukan. Dalam hal ini siswa juga kita akan berikan kebutuhannya, juga kesenangan fun. Dalam arti begini, apakah pembelajaran kita itu bersenang-senang saja bermain, atau pembelajaran kita pokoknya yang penting sifat senang? Bukan seperti itu. Tetapi pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang menggunakan strategi. Kalau melulu teacher center, pembelajaran hanya berpaku pada guru, pasti bosan. Yang ribut, yang ngobrol sendiri, yang mainan, atau mungkin di podcastan ada yang gambar sendiri. Karena kita terlalu asik dengan kita sendiri. Bagaimana pembelajaran kita itu menyenangkan? Itu harus dengan strategi, dengan model. Kita perlu ada model pembelajaran. Kemudian juga siswa butuh freedom, kebebasan. Kebebasan ini dalam artian kita berikan mereka kebebasan untuk memilih. Karena pembelajaran kita itu pembelajaran yang monoton, pembelajaran yang tidak memberikan pilihan-pilihan kepada siswa. Kalau kita punya strategi, kita memberikan banyak pilihan pada siswa. Jadi siswa punya seperti apa? Pembelajaran yang kebutuhan sebenarnya kebutuhan siswa, tetapi kita tidak menyadari bahwa siswa itu sebenarnya butuh pembelajaran yang mereka kita berikan pilihan. Kemudian penguasaan power, siswa juga untuk menentukan dirinya sendiri, arah dia sendiri, karena kita terlalu memaksa siswa. Kalau siswa juga butuh kebebasan, dia juga butuh punya pilihan sendiri, tidak untuk dipaksakan. Penjagaan, kalau secara umum, survival itu yang makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Dalam hal ini, kalau kita terapkan dalam pembelajaran, siswa juga butuh rasa nyaman, siswa juga butuh rasa aman. Bayangkan kalau setiap berangkat sekolah siswa dibully, siswa dipalak itu atau ditain uang sama temannya. Setiap hari dia pasti akan nyaman, pasti akan takut. Awalnya dia ada mamanya berani, tapi setelah ditinggal mamanya kita takut di sekolah. Ini kita juga sebagai guru harus memberikan rasa nyaman kepada siswa, karena siswa butuh itu, nyaman, aman, level. Kemudian di kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang. Jadi siswa juga butuh rasa ikut diterima. Karena kita nggak nganggap siswa itu sakit loh. Nggak kita anggap yang dianggap yang pintar-pintar aja. Ini siswa juga sakit itu sebenarnya. Kita atau siswa merasa asing di sini, tidak dianggap, dikucilkan. Teman-teman sudah mengucilkan, kita sebagai guru pun mengucilkan. Ini akan membuat siswa itu sakit. Ini siswa butuh untuk diterima, diperdulikan, diperhatikan. Ini kita sebagai guru harus peka. Kemudian penguasaan, ini adalah harga diri untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Poin-poinnya itu. Jadi kita berikan kesempatan untuk siswa itu memberikan pendapat. Pada saat pemilihan ketua kelas, mau kita berikan hak yang sama. Jangan kita pilih-pilih. Laksanakan itu dengan musyawarah yang benar-benar untuk menjadi
pilihan itu adalah pilihan dari mereka sendiri. Berikan kesempatan yang sama kepada siswa. Kemudian freedom, kebebasan. Ini poinnya adalah mandiri, menentukan pilihan, mencoba hal baru, mampu menentukan arah bagi dirinya sendiri. Ini yang kadang tidak kita peka, kita nggak peka bahwa kadang-kadang siswa itu seperti itu dalam menentukan pilihan. Tapi kita nggak peka. Kadang kita terlalu memaksa kepada siswa. Kemudian kesenangan fun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran kita itu harus menyenangkan. Bagaimana cara menyenangkan? Kita perlu pembelajaran yang dengan model yang desain. Kita desain pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tetap tercapai, hanya caranya. Kalau selalu monoton, selalu berpusat pada guru, maka pembelajaran itu tidak akan. Oke, poin selanjutnya dari budaya positif ini adalah posisi kontrol guru. Nah, ini yang tadi saya kutip. Posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai guru itu dalam dalam menyelesaikan masalah menghadapi siswa itu, apakah kita selama ini sebagai guru, sebagai penghukum, tahukah kita seorang guru adalah seorang yang membuat rasa bersalah. Jadi membuat si murid itu merasa bersalah. Kemudian apakah kita hanya sebagai pemantau, ataukah kita bisa berlaku sebagai teman? Berlaku sama kita seperti teman, sama siswa itu seperti teman, ataukah posisi kita sebagai guru dan sebagai manajer? Membedakannya bagaimana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman, manajer. Ini adalah tabel perilaku, bagaimana posisi kita sebagai guru. Kalau penghukum ini tidak seberapa jelas ya. Biasanya penghukum itu apa yang dilakukan guru ini menghardik, kemudian menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kata kuncinya. Berarti dia adalah seorang penghukum. Kemudian kalau si guru itu dalam menghadapi siswa itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi ketika siswa salah itu, kita sebagai guru itu berperan, peran kita itu menunjukkan kekecewaan kita kepada siswa. Kita adalah posisi kita sebagai guru membuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian kalau kita sebagai teman, apa yang guru berbuat di situ? Guru akan memberikan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasanya kalau si murid ini berbuat kesalahan, dia yang menanyakan, alasannya apa? Sholat kenapa? Makan di kelas kenapa? Kamu tidur di kelas kenapa? Dia memarahinya dengan alasan-alasan begini. Kemudian kalau sebagai pemantau itu dia hanya menghitung dan mengukur, mantau di situ. Dan kalau kita sebagai manajer, ini yang ideal, posisi yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi manajer itu tidak marah-marah, tidak berlaku sebagai teman, tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, dia salah, tetapi tidak kemudian membuat ini. Kalau membuat mereka tuh terlalu bersalah, itu akan membuat profil atau karakter siswa itu nanti mentalnya down. Mental dia ke depannya down.
buat dia sudah bersalah, kita buat dia makin bersalah. Jangan. Ini sebenarnya tugas yang ditutup. Kalau misalnya pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kita sebagai guru itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, bahasa yang kita lontarkan kepada siswa, saya kuat banget sama kamu. Ini posisi kita adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya, itu biasanya seorang guru yang penghukum, tetapi menghadik, membentak, menyindir. Kemudian kalau kata-kata ini ciri-ciri kata-katanya, ayolah kan demi bapak ibu. Biasanya posisi kita itu adalah sebagai teman. Dia kalau lontaran kata-kata kita ke siswa itu, apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini kelas rendah, memberikan iming-iming stiker ya, bintang. Ini dia sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berikan menanyakan solusi buat siswa. Ini ideal sebagai manajer. Posisi yang ideal kita adalah posisi sebagai manajer. Ciri-ciri dari posisi manajer adalah kita harus berlaku sebagai guru itu hanya membuat pertanyaan. Kalau salah, itu kita hanya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Hanya ditanya terus gimana solusinya supaya kamu nggak telat lagi? Hanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Dia tidak marah, dia tidak menyalahkan, dia bukan juga berlaku sebagai teman gitu. Pak, masuk koyongnya terus. Ini satu lagi untuk penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini bahasanya untuk bahasa sebagai guru, sebagai penghukum. Untuk sesi ini, posisi kontrol guru, saya yakin gambarannya sudah ada. Saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu semua. Itu adalah narasi. Nah, dari narasi tersebut kita akan menyimpulkan ini guru ini sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah, mendisiplinkan siswa itu pertama, bagaimana kita mencukupi kebutuhan mereka. Yang kedua, bagaimana kita bersikap, berperan sebagai guru pada posisi kontrol akta. Idealnya seharusnya kita adalah guru yang kontrol, posisi kontrolnya sebagai manajer begitu. Tetapi selama ini
Nah, berperan sebagai manajer, rata-rata sebagai penghukum. Rata-rata kita sebagai penghukum yakin karena untuk menjadi seorang manajer berat. Yakin atau sehalus-halusnya kita sebab pasti kita berperan berlaku sebagai pembuat rasa bersalah. Ya ampun, dan kok ya turun mengenai. Halus nampaknya kita sudah baik. Soalnya kita juga sebagai guru sudah bagus. Ya ampun, kok ya kita masih butuh. Itu terus sengaja. Nah, aku malah tunggu. Sering lihat tidur di tas. Oh, kalau guru sebagai guru hukum, entah deh. Kamu orang penghukum. Ya, kita baca kasus ini. Kasus pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, pulang warna sepatunya. Segera buka sepatumu, atau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mengetuk sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani pergi ke sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus ini kita sudah membaca dan sudah saya bacakan, sudah kita dengar bersama. Kalau menurut Bunda, Pak Lukman ini posisi kontrolnya sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Menurut Rumi, sama. Menurut Fitri, posisi kontrol guru penghukum ya. Ya, Bu Eti. Hukum. Membuat orang merasa bersalah. Fitri? Oh. Sama ya. Pak Ju, apa Pak Ju? Sama. Pak Sarin? Sama. Ya. Posisi kontrol dulu di Pak Lukman ini keras orangnya, nggak ada nego sama sekali dan orangnya apa ada kuasa bos, kowe salah, telat, warnanya coklat, pokoknya tepat sepatu bos, sekarang gosokkan sepatu saja, keras. Ya, jawaban yang benar, apa yang posisi kontrol yang pas untuk Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Ciri-cirinya bagaimana? Yang dilontarkan kata-katanya menghardik, kemudian membentak, kemudian membuat sakit hati, nyelekit. Beda dong, kalau nyelekit itu
berkepanjangan itu akan mempengaruhi mental siswa ke depannya. Bahasanya lekit itu akan mempengaruhi mental siswa dan akan dendam. Dia dendam. Sekalipun usianya nanti dia sudah berkeluarga, ketemu bupati, itu pernah ngomong, bupati dulu, dendam, tenang. Tinggi tenono sih. Tuh, kalau bahasanya lekit, kita sebagai guru lekit bahasanya begitu. Akan dendam dulu. Tinggi tenono bumi. Besok aku sukses, butuh aku awas benar. Itu apa siswa begitu. Kalau nyelkit, kalau dua seorang guru nyelkit. Oke, kata jawabannya sudah benar. Luar biasa. Kita menganalisa sebuah kasus. Satu lagi, coba kasus kedua. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Dua aja lah, dua aja. lebih meresap itu kadang itu mata kita ke tulisan tapi pikiran kita ke yang lain. Oke, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Itu Fajar, ya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah tenang, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar menjawab tidak tahu, Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun dia membisu. Tadi lu mau apa? Bilang langsung ketemu begini. Udah langsung ketemu. Dia wes bukti apa Bu? Buat apa rasa bersalah? Gue ini memantau, Fitri, idem, ya memantau berarti ya membuat rasa bersalah. Dulu sih sama, Pak Ju lah. Apa Pak Ju? Nah, hanya satu yang menjawab pemantau ya, Bu Epi ya. Pemantau itu dia hanya memantau, mengukur, menilai. Perhatikan kamu setiap hari itu pemantau. Ciri dari guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah adalah dia benar-benar katanya itu membuat benar-benar sisi makin merasa bersalah, udah salah makin merasa bersalah. Jadi biasanya begini, Pak kasihan,
kamu. Ini juga ciri-cirinya banget loh. Ibu udah capek-capek. Biasanya posisi guru membuat merasa bersalah. Kata-kata yang dilontarkan seperti itu. Nah, dari kasus yang kedua, selain dari posisi kontrol guru, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dari lima kebutuhan dasar manusia, merasa love and belonging, rasa ingin terima, kemudian survival, membutuhkan survival, kebutuhan pokok, kemudian siswa juga membutuhkan fun, kesenangan, siswa juga membutuhkan kebebasan dan kekuasaan. Pada kasus nomor 2, ini tidak selalu guru itu benar. Guru itu tidak selalu benar. Kenapa kok sampai dia tidur-tiduran, tidak tidur beneran, itu males. Bukan berarti Fajar 100% salah. Tidak 100% salah. Coba perhatikan narasi pada kasus kedua. Berarti ada kebutuhan Fajar yang tidak terpenuhi oleh seorang guru. Kebutuhan yang mana itu? Survival, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi oleh seorang guru, makanya dia malas-malesan, makanya dia tidak memperhatikan. Tidak 100% guru itu selalu benar. Apa kebutuhan apa yang enggak dipenuhi? Kesalahan gurunya juga di mana? Penguasaan. Kalau survival itu siswa butuh sekolah itu aman, nyaman. Kalau kasih sayang, siswa butuh dianggap, diperhatikan, peduli. Kalau penguasaan itu siswa itu ya punya hak untuk menjadi ketua kelas. Kemudian dia juga punya hak untuk berprestasi. Yang disanjung jangan hanya pintar saja, dia juga butuh disanjung, butuh untuk diakui, dia juga butuh dipacu untuk berprestasi. Itu sifat penguasaan. Kemudian kebebasan itu siswa diberikan kebebasan untuk menentukan arah bagi dirinya sendiri. Dia butuh misalnya kebebasan dalam pembelajaran kita pun siswa juga butuh diberikan pilihan-pilihan. Pembelajaran kita mau seperti apa hari ini? Diskusi atau permainan? Kita berikan kebebasan dia untuk memilih. Kita berikan pilihan-pilihan. Kemudian kesenangan, pembelajaran kita itu harus menyenangkan. Sampai siswa jenuh, siswa itu tidak fokus. Karena apa? Karena pembelajaran kita itu menjemukan. Pembelajarannya begitu aja. Dan apalagi matematika, menurut Bu Fitri, kasus 2 bahasa Inggris, si guru jelaskan sampai ini si Fajar tidur-tiduran malah ke depan ya gitu. Gimana dia nggak mau ngerjain itu kan? Mungkin kurang kebebasan dan Kesenangan, kebebasan, kesenangan. Itu ya Bu Umi ya? Kebebasan, kesenangan. Kebebasan itu ya betul. Si guru monoton, ngajarin ngomong-ngomong wae bosan, paksarin ngomong-ngomong. Kalau itu paksarin seusia itu, harusnya paksarin tahu lah, berkedes. Ngoceh bahasa Inggris opo yang gunane. Guru itu tidak memberikan kebebasan pilih pembelajaran. Kita hari ini mau belajar apa anak? Tuh,
kesalahan guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran si guru pasti nggak menyenangkan. Sampai tertidur seperti itu siswanya, bukan tertidur, dia tidur-tiduran, malas, nggak mau dengerin, sengaja, bukan sengaja, tidur-tiduran, nggak mau dengerin, disuruh maju juga, nggak mau ngapa-ngapain. Pasti ada sekitar di guru harus introspeksi diri, harus merubah cara belajar kita. Strategi harus dengan model-model pembelajaran. Oke, terima kasih umpan baliknya untuk kasus ini. Saya apresiasi luar biasa untuk guru-guru kita, guru-guru PTD SDN 1 Taman Fajar, cerdas dalam menganalisa suatu kasus. Ini yang terakhir. Mungkin tadi ada 8, tetapi tidak semuanya, saya takut waktunya nggak cukup. Segitiga restitusi. Ini dalam mendisiplinkan siswa. Dalam mendisiplinkan siswa, kita juga perlu segitiga restitusi. Bagaimana? Apa itu segitiga? Berarti 3. Pertama adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang selanjutnya menstabilkan identitas. Menstabilkan. Stabil lagi. Jadi dalam mendisiplinkan siswa, validasi kebutuhan. Kebutuhan itu ya tadi pasti ada kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang belum saya berikan tentang keyakinan. Keyakinan dalam arti begini, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, ada keyakinan sekolah, ada peraturan sekolah. Kalau peraturan itu sudah detail, sepatu harus berwarna hitam, kita harus memakai ikat pinggang, siswa harus baju dimasukkan, harus memakai dasi, tidak boleh dilarang, itu sudah detail kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan itu bersifat global. Misalnya kalau tentang kedisiplinan, dia hanya meningkatkan kedisiplinan atau meningkatkan solidaritas. Begitu bahasanya umum, global. Itu namanya keyakinan. Nah, keyakinan kelas dibuat oleh siswa, bukan kita sebagai guru yang buat, tetapi kita tawarkan kepada siswa. Ini mau membuat keyakinan kelas, pandu, menuliskan, siswa seperti apa. Atau kalau mirip dengan kita pada saat kita mengajar sebelumnya, kita awali dengan kesepakatan kelas. Terus sebelum belajar dari ini apa, kepada kelas kita boleh makan, pada saat belajar boleh ikut kesepakatan kelas. Oke, demikian IHT kita hari ini, meskipun hanya 1 jam, tetapi mudah-mudahan efeknya bagi kita semua ada perubahan dalam pembelajaran kita, dalam kita menyikapi siswa, dalam kita mendisiplinkan siswa. Berharap IHT ini bukan hanya sekedar syarat untuk mengisi PNM atau syarat untuk menjadi seorang calon guru penggerak, tetapi IHT ini ada berimbas di kita semua. Bagaimana cara kita mengajar itu, kalau kita menghadapi siswa itu sudah menggunakan asumsi pada segitiga restitusi, pada posisi kontrol guru dan memenuhi kebutuhan siswa. Demikian saya akhiri IHT ini, tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.